bahwa sungguh agama yang aku ajarkan ini amat sangat mudah sekali. Sehingga apabila ada seseorang yang mempersulit atas nama agama Nabi Muhammad SAW ini atau agama Islam, maka dipastikan orang yang mempersulit agama itu akan dikalahkan oleh sifat kemudahan ajaran itu sendiri. Kenapa agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik saat ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita semuanya, berikan kesehatan lahir dan batin kepada kita sehingga bisa hadir di rumah Allah ini, di Baitullah ini
di masjid yang kita cintai bersama ini guna memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan dan melaksanakan serangkaian ibadah sholat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan benar-benar akan semakin mendekatkan dan meningkatkan takwa dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, inna hadzal-dina yusrun, bahwa sungguh agama yang aku ajarkan ini amat sangat mudah sekali. Sehingga apabila ada seseorang yang mempersulit atas nama agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini atau agama Islam, maka dipastikan orang yang mempersulit agama itu akan dikalahkan oleh sifat kemudahan ajaran itu sendiri. Kenapa agama ini sangat mudah? Oleh karena agama ini diperuntukkan untuk diri kita masing-masing, alias objek agama itu tidak lain dan tidak bukan adalah hati kita masing-masing, bukan hati orang lain. Oleh karena itu Nabi atau Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Itu dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 32. Hendaknya yang engkau ekspresikan, engkau agung-agungkan, engkau menggunakan apapun, bentuk kemewahan apapun, baju yang kau pakai sebagus apapun, rumah megah, mobil mewah, harta benda dan lain sebagainya, yang engkau agung-agungkan itu jangan sampai ia muncul dari yang bukan takwa dalam hati kita. Semuanya yang kita agung-agungkan itu dalam bentuk zahir itu hendaknya dipimpin oleh agama, yaitu yang disebut oleh takwa dalam hati kita. Maka setiap orang oleh Allah diberi potensi namanya takwa dalam hatinya. Fungsi daripada takwa itu adalah taat. Agar supaya apa? Ketika kita mengikuti takwa, ketaatan agama yang ada dalam dada kita, maka keagungan yang kita zahirkan itu tetap terpimpin oleh iman, tetap terpimpin, terkontrol oleh diri kita masing-masing, sehingga ia berupa kesyukuran, ia berupa tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau sampai dia lepas dari agama, dari hati kita, dari ketaatan dan ketakwaan kita, yang kita agung-agungkan, kita mewahkan zahir itu, dia akan cenderung berupa ketakaburan, berupa bentuk riya, pamer dan lain sebagainya. Oleh karena itulah maka agama Islam ini dikembalikan kepada hati kita masing-masing. Oleh karena agama ini objeknya adalah hati, dan hati itu yang tahu rasanya seperti apa bukanlah orang lain tapi kita sendiri. Sama sekali kita tidak boleh masuk relung hati orang lain. Kenapa? Tidak mungkin itu. Atau mengira-ngira orang ini begini, orang itu begitu dan lain sebagainya. Sama sekali tidak boleh. Agama mengajarkan agar supaya kita ini selalu husnudzon, selalu berbaik sangka terhadap apapun, bagaimanapun yang terjadi di luar diri kita, semuanya dikehendaki oleh Allah, dan kita sikapi secara bijak, secara arif dan bijak, secara benar, dan tetap merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mensikapi melihat kejadian fenomena di luar diri kita itu disebut dengan ajaran musyahadah. Ketika kita menyaksikan apapun di luar diri kita, hendaknya itu timbul keyakinan ini dikehendaki dan atas izin Allah. Maka harus kita sikapi secara arif dan benar. Bagaimana kita mensikapi itu
tentu dipimpin oleh hati kita masing-masing dan itu diawasi oleh Allah. Disebut dengan muraqabah. Perilaku musyahadah dan muraqabah disebut dengan ihsan atau kebaikan. Maka mensikapi pencuri tentu berbeda dengan mensikapi seorang guru ngaji. Mensikapi teman dengan orang tua tentu berbeda. Tapi hendaknya apapun, bagaimanapun, seperti apapun di luar kita yang terjadi, apakah kejahatan atau kebaikan, semua dikehendaki oleh Allah agar kita mampu mengawasinya, memperlakukannya secara tepat dan benar sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Tapi tetap hati kita tidak boleh lepas dari tuntunan agama. Maka perilaku zahir antara orang yang beragama dengan tidak, yang disebut baik itu sama. Orang-orang yang beriman ketika berlaku baik atas dasar ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dulu ketika Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum berhijrah ke Madinah, nama daerah itu disebut dengan Yathrib, ya Sa'raba, Yathrib. Kenapa disebut dengan Yathrib? Oleh karena yang menempati pertama kali daerah itu adalah Yathrib bin Amr bin Laut bin Syam bin Nuh. Dialah yang menempati pertama itu daerah itu. Kemudian berdatangan dari berbagai suku, dari berbagai agama, kepercayaan yang ada di situ. Berkembang masyarakat dari berbagai kabilah yang ada di situ. Lalu di antara satu dengan yang lainnya saling mengadakan interaksi kebaikan tanpa mempersoalkan warna kulit, tanpa mempersoalkan perbedaan bahasa yang digunakan, suku dari mana ia berasal, asal mereka berbuat baik. Perbuatan baik tanpa mempersoalkan asal usul, tanpa mempersoalkan hal yang sifatnya fisik disebut dengan din. Tempat perlakuan baik itu disebut dengan madin. Terjadinya perbuatan kebaikan antar satu dengan yang lainnya ditambah dengan tak marbutoh, namanya Madinah. Jadi Madinah itu artinya tempat di mana orang saling berinteraksi sosial antar satu dengan yang lainnya penuh kebaikan, penuh penghormatan, tidak mempersoalkan perbedaan bahasa, warna kulit, jenis kelamin dan lain sebagainya. Semuanya saling menghormati antar satu dengan yang lainnya. Lalu pertanyaannya, yang membedakan antara pengikut Nabi dengan bukan pengikut Nabi itu apanya? Yang membedakan adalah al-munawwarahnya. Maka ketika Nabi hadir di situ, lalu Nabi menyaksikan perlakuan orang-orang Yathrib saat itu yang sudah saling berinteraksi, saling din kemudian diartikan dalam bahasa kita agama. Mereka saling berinteraksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Mereka baik dengan siapapun, dengan apapun, bagaimanapun baik mereka. Lalu Nabi menambahkan dengan al-munawwarah, Madinah al-munawwarah. Maka Madinah itu adalah zahirnya, al-munawwarah adalah batinnya. Artinya apa? Fenomena zahirnya antara pengikut Nabi dengan bukan pengikut Nabi di Madinah itu sama. Sama-sama baiknya. Yang membedakan adalah munawwarahnya, tersinarinya oleh iman kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menegaskan, kamu jangan hanya baik kepada siapa apa, tapi hendaknya kebaikanmu itu harus didasari oleh ketaatan dan ketakwaan yang ada dalam dadamu atas sinar ajaran risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Oleh karena itulah maka sebenarnya fenomena batin yang membedakan antara kita ini beriman dan tidak dengan orang lain ketika baik itu adalah batin kita, dan itulah yang disebut dengan agama. Maka agama ini begitu mudahnya. Kenapa? Karena tidak perlu mengurus orang lain, cukup dengan mengurus hati kita sendiri. Kenapa? Karena tidak mungkin orang itu mengurus orang lain. Maka dalam misal, kenapa agama ini sampai dikatakan mudah? Sampai pada urusan ibadah pun kita ini disuruh memilih yang termudah.
Dan termudah itu tentu sifatnya pribadi, bukan orang lain, tapi diri kita. Allah menegaskan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Di akhir itu yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Allah menghendaki darimu itu yang mudah, tidak sama sekali menghendaki yang sulit. Kenapa? Kalau kita memilih yang gampang-gampang dalam hal misalnya ibadah kita yang ringan-ringan, kamu akan mampu walitukmilul iddah, kamu akan diberikan kemampuan untuk menyempurnakannya. Sehingga dengan kamu mampu menyempurnakannya itu, kamu tidak menjadi sombong. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, kamu tetap akan mengagungkan Allah. Yang besar hanya Allah. Kenapa? Karena kita milih yang gampang gitu. Maka kita tidak sombong. Kalau kita memilih yang sulit-sulit dalam agama, dikhawatirkan akan terjadi takabur, kesombongan. Hendaknya walitukabbiru itu Allah, tetap Allah yang kita agungkan, bukan dirimu karena merasa bisa melakukan ibadah ini dan lain sebagainya. Pilihlah yang gampang. Agar apa? Agar kamu nggak sombong. Tujuannya agar tetap Allah yang maha besar. Lalu berikutnya wala'allakum tashkurun. Dengan mengambil yang mudah kamu bisa menyempurnakan, tidak sombong, sehingga lahirlah pribadi yang syukur. Wala'allakum tashkurun. Kalau kamu selalu bersyukur karena tidak merasa bersombong, karena mampu menyempurnakannya, maka kenikmatan Allah akan diberikan kepada kita. Wa ita'atana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah tegaskan dalam firman-Nya surat Ibrahim surat ke-14 ayat 7. Ingat, Allah telah mengumumkan kepada kita semuanya, kalau kamu mampu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi sebaliknya, kalau kamu tidak bersyukur, maka nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu akan berubah menjadi azab. Bagaimana kita bersyukur? Pilihlah yang gampang. Pilih yang gampang agar mampu menyempurnakan. Kalau mampu menyempurnakan karena pilihan yang gampang, tidak sombong, sehingga kita mampu bersyukur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-akhyari wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Amma ba'du ibadallah, ittaqullaha fis sirri wal alan wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa ja'ala dhalika lana walil mu'minina irsyadan wa ta'lima. Faqala azza min qa'il wa lam yazal qa'ilan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil faxsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa rizqullahi ajallu akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu a'tadilu aqimu sufufakum fala takhtalifu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة.